dengan saya Sofina Vita tentunya di Sofina Vitox, You Are Loved. Dan hari ini bintang tamu saya atau narasumber saya adalah teman lama dari Bandung yang ternyata sudah sampai juga di Pulau Dewata, Fatur. Halo, apa kabar? Fatur Java Jive guys, you know dong. Fatur Singer sekarang nama Instagramnya. Yang saya bingung, kenapa dia menyebut dirinya Fatur Singer padahal dulu dia di Laga main perkusi. Coba jelaskan kenapa Fatur Singer? Sebenarnya sih saya nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi dari dulu. Cuman karena mungkin ibu saya penyanyi, jadi darah penyanyi itu mengalir kuat di saya. Karena nyanyi itu nggak ada tantangan buat saya dari umur 5 tahun juga udah bisa. Effortless maksudnya? Nyanyi 5 tahun juga udah naik panggung, udah bisa bagi harmoni, suara 1, 2, 3. Bahkan cenderung di abuse sama kakak-kakak gue. Karena gue nggak pingin manggung, tapi kalau gue lagi di pinggir panggung, mereka butuh harmoni 3, tarik gue langsung ke panggung. Suara 3, gue nyanyi suara 3 di panggung. Bayangin kelas 6 itu saya udah ngerti gitu, harmoni 1, 2, 3, dan nggak fals gitu. Jadi buat gue nyanyi itu nggak ada tantangan, jadi aku pingin sesuatu yang lebih challenge gitu, misalnya main piano, gitar, perkusi, apa aja yang gue nggak bisa, gue harus bisa. Nah waktu itu ada kesempatan punya grup band, posisi apa nih yang kosong? Perkusi, ya siap saya. Jadi saya main perkusi. Nah suatu saat tiba-tiba, ntar kita ceritalah, saya dapat kesempatan nyanyi dan orang dengar, loh kok enak ya nyanyinya, ya udah tinggalin aja perkusi jadi penyanyi aja. Oh what? Kok bisa begini? Kok tiba-tiba jadi rubah jadi penyanyi? Terus ternyata ya saya menikmati itu gitu. Ternyata memang saya sadar kalau ya bakat saya itu nyanyi gitu sebenarnya. Yang lebih besarnya. Identitasmu? Dalam tanda kurung sebagai penghibur kalau saya bilang sih. Jadi bukan nyanyi. Jadi saya kalau di panggung itu bisa menjadi, kalau nyanyi nih, itu bisa bukan menjadi Fatur gitu. Jadi jadi orang lain yang menghibur orang gitu. Jadi saya jadi saya lupa dengan saya yang sebagai A, B, C. Tapi begitu saya turun panggung lagi, ya udah jadi yang gitu lagi gitu. Jadi Fatur yang biasa lagi gitu. Tapi kalau di panggung tuh seperti bersandiwara menjadi bintang, menjadi apa? Menjadi orang lain. And you love it. Dan yang menonton tuh kayaknya harus terhibur gitu lihat saya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan kemampuan baik teknik, baik suara dan segala macam untuk supaya mereka tuh senang setelah nonton gua gitu. Ya kira-kira gitulah gitu perjalanannya. Nah tapi langsung aja kan dia bilang nanti saya mau cerita ntar, saya nggak sabar. Jadi waktu itu kapan berubahnya jadi penyanyi? Balik lagi ke identitas asal. Ingat kan aku punya grup namanya Java Jive. Halo, aku fans Java Jive. Nah dulu kita tuh memulai karir kita tuh dari kafe-kafe di Bandung dulu. Dulu tuh di awal tahun 90-an tuh banyak kafe-kafe kecil, salah satunya Laga Pub. Jadi semua mahasiswa dulu, apalagi dari universitas yang terkenal saya maksudnya. Itu nongkrongnya pada di sana tuh ya. Pada di sana. Nah jadi kita nongkrong di situ. Nah, saya tuh waktu itu main perkusi. Kita ada penyanyi cewek juga, Java Jive dulu, ada Neta, terus Dani, terus selanjutnya pasti tahu lah, ada Capung, Tony, Nui, dan saya. Nah, saya tuh kan main perkusi. Tiba-tiba suatu saat Neta memutuskan untuk berhenti, mungkin ada prioritas hidup yang lainnya. Jadi Dani nyanyi sendiri dong di panggung. 2 jam nyanyi halo gitu ya, capek pasti kan. Jadi ya udah Tur kamu kan bisa nyanyi, gantilah 2 atau 3 lagu untuk istirahat. Anehnya waktu gue nyanyi, kok sambutan penonton bagus banget gitu ya. Terus nggak jelek-jelek amat juga gue nyanyi gitu, karena nyanyi itu buat gue gampang banget gitu ya. Terus dan pilihan lagunya pada saat itu tepat gitu. Terus anak-anak bilang, ya udah, lu gak usah main perkusi lagi deh. Nyanyi aja lah. Ini bahasa Sunda pasti nggak mungkin bahasa Indonesia, kamu jangan bohong. Nggak semuanya tekudulah perkusi. Ini diharap aja nyanyi. Ngewa cenah main perkusi. Main perkusi cenah. Geus pinu deh panggungna leutik cenah. Maksudnya panggungnya tuh kecil banget. Jadi halus main perkusi kan mun teu sada leuwih halus mana nyanyi we gitu. Selain itu juga kan jadi memperingan tugas lead vokal kita pada saat itu Dani ya. Jadi ya udah akhirnya setengah-setengah nih nyanyi
cari repertoar lagu. Tapi anehnya saat itu tuh otak gue lancar banget loh ngafalin lagu. Nggak pakai usaha tuh. Seminggu itu bisa 5 lagu tuh bisa hafal loh. Nggak tahu dapat ini dari mana gitu. Dan lagunya bukan lagu Indonesia ya. Mohon maaf. Masih nyanyi lagu orang pada saat itu kan? Iya, karena kita tuh kalau nyanyi tuh nggak pernah pakai teks di depan, nggak pakai dulu dulu kertas begini nih, bukan iPad. Pakai stand. Iya, pakai matador kalau orang bilang. Matador. Nah itu kita nggak pernah, karena kalau nyanyi, kalau saya tuh harus eye contact dengan penonton. Mau penontonnya cuma 2, 3 atau 1. Yang penting kalau nyanyi, gitu, buat lo gitu, gua nyanyi gitu. Jadi nggak pernah tuh ada teks di situ. Kalau lupa ya ngarang-ngarang sendiri aja di otak. Bait pertama kayak diulang lagi di lagu pertama diulang lagi di lagu kedua gitu. Kadang-kadang suka begitu. Dan ya akhirnya lama-lama anak-anak convert dengan gua nyanyi. Dan dari situlah Java Jive akhirnya punya 2 vokalis. Itu awalnya. Identiknya ya 2 vokalis. Dan kadang-kadang tapi lagu. Lu bukan tukang tariknya kan di situ tuh, bukan. Dani tuh. Jadi setiap lagu kita sesuaikan. Kalau lagunya misalnya yang lebih melo, gua lebih di depan nyanyinya. Dani yang backing-backingnya. Kalau Dani yang lagu sedikit agak ngerok gitu, gua ngambil harmoni-harmoni lainnya gitu ya. 2, 3 atau crossing kadang-kadang 1 ke 2 ke 3. Jadi nyanyi sama Dani di Java Jive tuh buat gue udah di luar kepala gitu patternnya, dan udah spontan aja gitu. Kalau dia misalnya harmoninya melenceng kemana, gue nutup harmoni dasarnya gitu. Sama seperti itulah kira-kira bolak-baliknya gitu. Iya. Jadi itu pun no issue ya, ketika harus jadi 2 penyanyi, akhirnya Java Jive itu tidak ada usaha yang lebih untuk mengharmonisasi dengan Dani yang sudah menjadi penyanyi utama pada saat itu. Berjalan dengan waktu sih memang jadi menyesuaikan ya. Tapi kita tidak pernah ada berpikir pada saat itu kamu lead vokal enggak, ya udah 2 penyanyi aja gitu. 2 penyanyi aja, jadi nggak harus siapa yang di depan gitu ya. Kalau seiring berjalannya waktu tiba-tiba Fatur lebih menonjol atau Capung lebih menonjol, Dani lebih menonjol ya udah. Itu memang ya itu mah porsinya aja begitu. Dari yang atas sudah menentukan rezekinya masing-masing gitu ya. Ya, saya sih bersyukur gitu akhirnya jadi Fatur singer pada saat itu, karena kalau sebagai Fatur perkusi mungkin nggak jadi seperti sekarang gitu. Atau Fatur pencipta lagu misalnya gitu, nggak seperti sekarang gitu. Ya, singer itu yang banyak membuat saya menjadi hidup sesuatu, dikenal orang, terus membuat berbagi legacy ya warisanmu. Iya, warisan buat musik Indonesia gitu, dari karena saya sebagai penyanyi. Tepuk tangan dulu dong guys, tepuk tangan dulu. Kalau kamu dengar ada bunyi kasir, bunyi mesin kopi, karena memang kita ada di Pevita & Sons ya. Jadi jangan kaget karena banyak orang yang juga nanya ke saya nih, itu kadang-kadang ada bunyi apa ya? Kadang-kadang ada bunyi tamu. Nah, saya lebih senang bunyi tamu daripada bunyi sepi ya, Pak. Iya. Bali udah kelamaan sepi. Itu namanya kuburan. Jangan, nggak mau ya. Tuh, bunyi mesin kopi. Karena kadang-kadang suka ada yang nanya. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu kalau yang namanya Fatur itu memang penyanyi at heart. Jadi dari awal sudah memang penyanyi, cuma dia mencoba untuk menjadi pemain perkusi. Oke sih, tapi akhirnya identitas asli memanggil kembali ya. Panggilan Fatur Singer. Oke, padahal dia pencipta lagu juga. Nanti kita akan tanya lagi soal itu. Nah, sekarang itu masuk ke Java Jive itu kan 96 ya? Pas 94 ya? Enggak, 93. Oh 93? Ya, kan sempat keluar tapi 96. Sebenarnya saya berhenti itu break itu tahun 99. 99, oke. Jadi awalnya 93 itu yang dari nyanyi yang tadi diceritakan itu sampai jadi home band di pub-pub terkenal sampai ke Jakarta, sebuah band dari Bandung yang made it ke Jakarta. Lalu rekaman dengan Musika tahun? Enggak, jadi 93 itu rekaman sama Musika. Udah langsung itu? Jadi nyanyi itu dari tahun 92 pas gabung sama Capung bergabung aja. Kita yang solidnya itu dari 92, tapi kita selalu mengukurnya itu tetap dari rekaman ya. Pertama kali kita rekaman. Jadi karena waktu membentuk dari awal itu kan ada yang berhenti, ada yang masuk, ada yang berhenti, yang masuk. Tapi pas Capung, personel terakhir dari Java Jive yang bergabung, itu tuh di awal tahun 92,
Terus tiba-tiba ya kita main di Jakarta, di Hard Rock Cafe, banyaklah kafe-kafe baru di Jakarta yang bermunculan. Dan dari situ kita dapat kesempatan rekaman tahun 92 itu. 93 kita rilis album pertama. Oh, Gitu. judulnya waktu itu album pertama Kau yang terindah. itu ya? Ya, Oh. Java Jive 1 I see. ya. Oke. Itu bukan Gadis Malam, nggak ada di situ ya? Belum, Gadis Malam tuh justru muncul di pertengahan 92 kalau nggak salah, sempat. Iya. Singlenya karena Dani aku- itu dulu. Aku ingat itu dulu sampai aku catat liriknya karena aku kepengen bawain kalau ada band-bandan di kampus gitu ya. SMA di kampus zaman Iya. itu aku sering bawain. Sebenarnya Gadis Malam itu single dari Prambors dulu, Lomba Cipta Lagu kalau nggak salah. Terus kita recycle lagi karena sering dibawakan sama Java Jive. Jadi sebenarnya nuansanya lebih kita bikin ngeband tahun 2003 tuh pas setelah break, Java Jive itu break dari tahun 99, 2002 saya jalan lagi, terus 2003 kita ngeluarin single Gadis Malam itu untuk Java Jive gitu, 2003 awal lah gitu. Jadi dibikin lebih ngeband gitu. Dan bahkan jadi lebih booming lagi lagu Gadis Malamnya pada tahun 2003 itu. Iya, gitu. iya. Karena lebih identik lagi, lebih harmoninya lebih Java Jive aja gitu dibuatnya. Iya. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke kenapa dia sempat keluar segala macam dari Java Jive karena memang mereka memasuki musim demi musim dalam kehidupan bermusiknya mereka ya. Sekarang yang aku mau tanya adalah kayaknya kalau lirik-lirik lagu Java Jive itu suka apa ya? So advance untuk masanya ya zaman dulu. Zaman dulu mereka udah ngomongin Gadis Malam ya. Maksudnya rada nyentil lah gitu liriknya. Gadis malam berjalan pelan. Dan pokoknya aku ingetnya gini. Haramnya transaksi. Kayak wow. What? Dibayar ya. Iya dibayar. Dia berani ngomongin itu gitu loh. Dan gelap na 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 dan mereka terlena. Oh begitu cepat dosa itu terbuat. Iya. Siapa sih mikirin masukin itu ke dalam? Itu lagu siapa sih waktu itu dan kenapa lagu itu Iya. bisa ngomongin Gadis Malam? Ya, karena tuh kita tuh apa namanya tinggal maksudnya kehidupannya tuh kebanyakan di malam hari pada saat itu ya, mungkin juga kita masih muda, terus kesempatan untuk ngeband itu lebih banyak di malam hari daripada di pagi hari kan gitu. Kalau pagi hari olahraga ya. Iya, selesai ngeband makan bubur baru ngeliat transaksi yang ada gitu ya maksudnya. Jadi dari malam itu tuh ya kita banyak mengcapture suasana malam ya. Iya. Ya buat kita sih ya sah-sah aja dan memang apa namanya ya pas aja komposisi lagu itu gitu untuk dibawakan pada saat itu sebagai apa kritik sosial, bukan kritik sih sebenarnya pengungkapan kehidupan sosial yang nyata gitu ya. Bahwa this happens loh in Iya, life. orang itu kalau bekerja secara profesional dibayar segala macam buat penghidupan. Ya mau gimana lagi, bisanya cuman itu buat nyambung hidup, nggak salah juga gitu. Cuman kan dogma yang berlaku atau aturan yang berlaku mungkin ada yang menentang atau apa. Karena setiap masa itu pasti adalah ini apa cerita-cerita manusia, sisi-sisi gelapnya gitu. Ya kayak let's say kayak di Jepang kan ada geisha, terus di luar negeri juga ada apa escort lady escort gitu kan, escort service. Iya, escort service, tapi kan itu sah-sah saja gitu. Kalau di luar itu dia mau melakukan lebih juga ya tergantung dogma di masyarakat apakah itu haram atau enggak atau biasa aja. Intinya hal itu ada dan kita nggak bisa nolak gitu. Kita ungkapkan bagaimana fakta. hidup berdampingan dengan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Terus kita juga ada gitu bikin lagu Sisa Semalam. Aku baru juga. mau nanya tuh. Dalam sisa semalam bersamamu mencumbu dirimu penuh kemesraan. Mencumbu dirimu penuh kemesraan sisa semalam ngapain ya? Nah, pada saat itu ya mungkin itu juga udah terlalu advance untuk anak muda umumnya pada saat itu. Jadi kayak
perlu mikir dulu gitu, sisa semalam teh maksudnya apa sih? Kenapa malam bisa bersisa gitu? Iya, nggak lazim diucapkan ya saat untuk, itu. Untuk anak muda zaman sekarang harus diakui, they understand straight away. Sisa semalam gue paham gitu. Nggak perlu dibilang mencumbu diri, nggak perlu lagi. Dalam sisa semalam itu macam-macam kan. Lakuin ini, pulang pagi selesai. Gitu. Iya, nah itu juga akibat daripada pulang malam ngeband, observasi tamu-tamu pada nggak main gitu ya itu kemana. kehidupan yang nyata di malam hari ya, karena memang kita banyak hidup di kehidupan malam hari. Ya banyak sih yang menginspirasi kita untuk menulis lagu dari gejolak-gejolak sosial gitu. Iya. Gitu. Ya itu dari sisi berkreasi Java Jive gitu, grup band saya. Oke, ada perubahan nggak dari yang dulu ke Java Jive yang sekarang ini? Waktu berubah, setiap masa itu punya idolanya masing-masing, punya hero-nya masing-masing. Ya mungkin di tahun 90-an tuh kita salah satu yang menjadi hero anak-anak pada saat itu yang mewakili tema-tema sosialnya atau gejolak-gejolak yang ingin disampaikannya pada saat itu. Nah sekarang tuh untuk beradaptasi dengan generasi milenial dan berikutnya Z dan sekarang. Ya agak sedikit susah juga ya, karena pola berpikirnya juga udah mulai berbeda, terus ritmenya juga berbeda, terus semangatnya juga sudah mulai berbeda gitu. Udah nggak sabar nunggu bridge Pak zaman sekarang tuh 15 detik udah harus hits, nggak bisa apa itu baitnya kelamaan, cepet ref. Kalau dulu kita 1 menit pertama masih merkedewang gitu, masih merkedewang masih kan nyari tahu lah, bener tuh nyari tahu lah. Kadang-kadang intro bisa 1 menit duluan gitu. Baik, dah gua mau main gitar dulu gitu kalau capung gitu main. Sekarang nggak bisa, harus straight to the point 15 menit, kalau nggak orang akan pindah channel gitu. Iya. Tapi saya sih kalau sekarang sih semangatnya terus terang berubah ya. Di grup Java Jive sendiri, personally juga saya merasakan kok saya tidak sesemangat dulu lagi ya. Mungkin juga karena harus ada sesuatu yang radikal yang merubah semua itu. Dan semangat grup itu tidak bisa diwakili satu orang. Harus equal semuanya gitu. Itu kebiasaan Java Jive, karena Java Jive itu tidak terpimpin seperti band-band lain gitu. Iya, ada leader satu. Iya, kita nggak bisa, enam-enamnya nge-leader banget gitu semuanya gitu. Satu band semuanya frontman gimana? Makanya susah kalau misalnya bikin kalau misalnya bikin album bisa nggak selesai itu kalau kita lagi enam-enamnya egonya lagi naik semua gitu. Tapi kaya nah itu teh. Ya masih kuat seperti itu ya, tapi sekarang itu karena prioritas hidupnya masing-masing orang sudah mulai berubah, jadi ya terpaksa kita equalize juga gitu. Kayak prioritas hidup saya tentu akan berbeda dengan Dani juga yang sudah mulai berubah juga, No yang sudah mulai berubah, Edwin juga, Tony juga, Capung juga. Tapi ya tetap sih kita punya satu kebanggaan bahwa kita punya grup band yang udah lama, hampir 30 tahun ya. Ini tahun ini 30 tahun dipertahankan. Ya 30 tahun gitu, bagaimanapun juga. Kalau toh nanti akan ada break, ya udah break aja gitu, nggak masalah. Toh dulu juga pernah kita melakukan seperti itu kalau misalnya. Dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga gitu, memang lagi nggak bisa nih kita berkarya nih. Kalau lagi bisa, syaratnya itu energinya harus equal gitu, nggak boleh beban di satu orang saja gitu. Karena keunikan Java Jive itu justru di situ. Justru dari di ego 6-6-nya ini, bukan terpimpin dari satu orang ngasih lagu, mainin selesai. Itu apa bedanya yang lain sebagai player aja gitu, nggak bisa seperti itu. Fatur and the band jadinya. Jadinya gitu. Jadi ya udah, sementara ini seperti ini aja dulu. Kalau misalnya saya punya prioritas hidup lain untuk mengejar, ya mohon maaf saya akan break dulu gitu. Sementara nanti kalau misalnya it's time to come back with Java Jive dengan suatu karya, ya pasti akan balik lagi. Karena itu pernah terjadi kok dulu di kita. Gitu. Itu waktu terjadi, waktu yang indie bukan sih? Yang album Stay Gold sama itu bukan? Di masanya itu bukan? Iya. Teman sehati. Teman sehat. Ya waktu kita break, kita balik lagi dengan lagu Gadis Malam pada saat itu kita recycle. Nah setelah itu kita bikin Stay Gold. Bikin album. Seru sih kalau menurut gue. Stay Gold itu album yang paling edan lah gitu dari segi, karena teknologinya tuh benar-benar yang dari analog tiba-tiba berubah menjadi digital. Jadi kita mengalami banget proses itu,
bagaimana menjadi sebuah akselerasi baru dalam berkarya. Iya. Kita ngerasain di situ. Nah, dari situ kemudian kita bikin single terus bikin album lagi Teman Sehati dalam rangka 21 tahun Java Jive pada saat itu. 9 years ago. Gila, Ya. itu aja udah lama banget. Nah, terus sekarang tuh ya makin slow ya karena beradaptasinya nggak gampang gitu. Ya. Loh, ini yang bicara generasi X loh, yang member-member ya nggak boomer nggak ya kalian? Enggak lah, XX generasi X ya. Iya. Generasi X yang sekarang harus menghadapi Z dan Alpha Iya. dan A. Iya. Itu sesuatu yang groundbreaking Iya. sebenarnya. Ya. Tapi satu hal sih saya beruntung bisa mengalami itu ya. Dari perubahan dari analog ke digital dengan segala sesuatunya, perubahan media player ya, Ya. platform Ya. dari yang analog ke jadi Ya. digital, Ya. terus Dan platformnya macam-macam. tiba-tiba hilangnya toko kaset gitu ya, Aduh, semua ya, jadi baik. berubah jadi di awan, di cloud. Wah, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Iya, kalau Terus- dulu disebut goib, mana lagunya nggak tahu, Ya, ada di awan. di Kalau awan. dulu, ya kan? Terus sekarang kalau dulu kita tergantung sekali dengan perusahaan besar ya, Ya. recording company, dengan stasiun TV. Ya. Sekarang kalau kita mau kreatif, mau punya sesuatu yang bisa kita tawarkan ke masyarakat, kita bisa bikin TV channel sendiri. Kayak sekarang kita bikin sendiri. Iya. Kalau misalnya menarik, yang pendengarnya banyak ya kita beruntung gitu, Ya. atau bikin konten sendiri, atau bikin lagu sendiri, bikin publishing sendiri, semua memungkinkan, tergantung talentnya aja sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi sih. Untuk tidak berkarya. Ya, tapi saingannya lebih berat gitu ya. Ya, cuman untuk generasi seperti saya, kita perlu strategi sendiri untuk untuk bersaing di industri musik ini gitu. Jadi strateginya apa ya, saya nggak mau ungkapin, nanti saya ditiru lagi. Ya jangan dong, jangan. Itu lahan saya. Ya jangan. Ya pokoknya haruslah punya strategi sendiri, karena nanti waktu yang akan membuktikan siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak, siapa yang akan terus ini gitu ya. Iya, kalau kata Renal Kasali, stay relatable. Ya. Harus tetap relatable Iya, betul. dengan zaman apapun juga, itulah orang yang akan tetap bertahan. Iya. Benar nggak? Tuh. Termasuk Bapak Fatur ini. Sebelum kita lanjutin, saya mau kasih tahu. Saya mau terima kasih dulu karena sudah mau datang ke talk show ini yang sungguh sederhana ini, ya ampun. Karena Bapak ini nggak gampang loh diundang untuk talk show. Jadi sebelumnya makasih ya. Sama-sama. Udah mau datang ya, mau berbagi. Sama-sama. Terima kasih banget. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Satu hal yang bikin gue kepo, gue mah pertanyaannya pertanyaan ibu-ibu, sebenarnya pertanyaan awam kayak tadi Gadis Malam, gue bahas liriknya. Sekarang gue mau nanya, Kau Yang Terindah itu di awalnya itu di intro itu ada suara anak-anak, itu apa sih sebenarnya? Kayak ada yang lagi ketawa, gitu. Itu apa sih? Itu sengaja ya? Wah, itu apa? Kucing kejepit sebenarnya. Iya ya gitu kan? Itu apa sih? Nggak tahu ya? Nggak sengaja terus jadi bagus gitu bagaimana? Iya, sebenarnya suara Dani aja. Iseng masuk studio nggak sengaja terus kerekam gitu. Oh itu suara dia. Wow. Kok masuk ya gitu. Udah pertahanin aja. Kadang-kadang kan ya orang yang tahu studio tuh kadang-kadang ada beberapa magic di studio yang nggak sengaja. Misalnya kayak bunyi pintu, kayak bunyi Malah apa. bagus. Bahkan ada bunyi itu loh, bunyi-bunyi yang magis-magis gitu tau gak? Bunyi superstitious sound gitu. Itu ada suara kecil, padahal nggak ada yang main. Nggak ada yang main kecilnya. Tapi biarin aja masuk kok. Terus kebetulan juga nempo gitu. Iya. Kayaknya ada yang mau ikutan main band gitu. Ya tuh suara-suara begitu tuh yang tidak sengaja tapi masuk. Tapi Iya. itu saya yakin banget itu ada suara Dani. Ya. Wow gitu. Iya. Karena nggak ada yang bisa suara gitu cuman dia gitu loh. Gitu. Yang tiba-tiba mengeluarkan Yang tiba-tiba manggil bason. sketch vokal sebenarnya Iya. dia tuh ya, merennya. Iya. Ya udah, saat itu kan nggak ada digital, jadi memang ya at that time sinkron ya udah dimasukin, nggak bisa kita pindah-pindahin tuh suara gitu. Tapi malah jadi sesuatu yang sampai hari ini Iya. aku kalau dengar gini, kenapa sih lagu ini ada wow itu apa sih sebenarnya? Iya. Aku pikir anak-anak, Iya. tema anak-anak, ternyata enggak gitu ya. Kau Iya. Terindah kan bukan lagu anak-anak. Sebenarnya kalau lihat dari tren musik tuh, kalau dari Brit music ya, Brit, ya. mereka tuh suka explore dengan hal-hal yang baru ya, yang
yang nggak lihat deh kalau film Bohemian Rhapsody juga kan di studio mereka pakai apa kayak tiba-tiba mukulin apa dalam studio kita cari sesuatu hal yang baru karena pingin sekali membuat sesuatu yang baru gitu. Karena kalau yang udah mainstream udah biasa aja mereka gitu. Jadi nah mungkin pada saat itu Java Jive juga semangatnya seperti itu gitu loh. Pingin sesuatu yang baru, gimana bikin harmoni yang baru. Kita kan nih lulusan vokal group nih gitu. Harmoninya supaya jadi unik bagaimana gitu. Wah saat itu pingin bikin suara ini. Saking bikinnya semua yang nggak bisa nyanyi juga suruh nyanyi saat itu gitu loh. Yang suara pas-pasan misalnya adalah pemain bass saya tuh obsesi banget pengen jadi penyanyi. Tapi pokoknya harus nyanyi. Kang Noe bukan saya ngomong. Tapi harus nyanyi gitu. Udah dia suara rendah gitu. Ya udah pokoknya kita nyanyi. Kasih aja udah. Jadilah lagu Richard Angel waktu itu dengan sound yang seperti orkestraan gitu. Terus saya harus ngatur harmoni 1, 2, 3, bahkan sampai 4 gitu ya. Jadi ini gimana caranya nih gitu. Belum lagi yang harus ada sus 4, 2 gitu kan crossing-crossingnya. Tapi ya namanya explore ya itu explore gitu. Bahkan kadang-kadang kok kita terlalu advance ya bikin lagunya. Kadang-kadang suka susah diikutin orang nih. Enak dibawa nyanyi tapi begitu bawain mereka ketukar-tukar terus tuh chordnya. Kan, tapi zaman dulu kan majalah ngasih tahu chordnya. Kalau anak sekarang ngulik nggak bisa. Majalah aja masih salah nulis chordnya. Gimana? Saking susahnya. Siapa dulu tuh? Haya. Siapa? Kenapa bisa salah? Coba lagu Gerangan Cinta kadang-kadang mayor minornya kebalik-balik melulu mereka. Gitu. Terus loh ini bukan yang situ, ini yang minor, bukan yang mayor gitu. Oke. Ya gitulah kadang-kadang saat itu kita terlalu advance gitu ya. Bahkan keduluan tren kadang-kadang gitu. Tiba-tiba 4 tahun kemudian, loh ini kan lagu kita yang 4 tahun yang lalu modelnya kayak gini. Kok baru tren sekarang? Iya, lo lagi kecepatan bikinnya gitu. Coba waktu itu kita bikin timingnya pas, bisa booming nih lagu. Jadi gimana tuh ya? Merasa sebagai band yang too advanced for their time. Jadi udah rilis sesuatu dengan ide yang luar biasa. Tiba-tiba 4 tahun kemudian band lain merilis sesuatu mirip, dia meledak. Java Jive pada saat itu belum meledak tapi mereka konsisten ada terus selama 30 tahun ini. Nah, salah satunya adalah mungkin lagu Gerangan Cinta. Waktu itu juga orang yang pakai kata-kata gerangan jarang ya kayaknya. Ya, apa nggak ada ya Pak Pongki sebagai penulis lagu? Udah gitu belum awal-awal tuh udah liriknya itu udah malam kian malam lagi. Hasrat pun ingin terus bersama. Sinar bulan yang terus berbayang, terang berbayang. Terbias indah di matamu. Aduh, jadi pengen nyanyi. Bikin ini dong konser di sini aja. Tiada satu. Oh iya, pas bagian itu pecah sama Daninya ya. Gitu. Oke. Itu lagu itu ciptaan siapa? Ciptaan aku. Sendiri. Emang lu kayaknya seneng kata-katanya yang ini ya. Yang sebenarnya dibilang puitis tapi juga realis. Ya gitu. Sebenarnya liar sih kata-kata saya tuh kadang-kadang. Apa yang ada di kepala itu. Saya itu kan pencinta lagu-lagu klasik gitu ya. Ismail Marzuki salah satu yang favorit saya gitu. Karena ibu saya tuh penyanyi, ibu saya tuh penyanyi keroncong. Dan saya tuh banyak tahu lagu-lagu di lagu-lagu lama gitu. Saya tuh 7 saudara, saya nomor 6. Jadi 5 kakak saya ini semua musikal. Termasuk Pak Iwan dosen saya? Iya, itu juga Iwan, musikal. Dia pemain gitar, penyanyi. Pak Iwan dulu nggak kelihatan musikal. Oh, rockers loh dia. Iya ya. Tamat tuh album Rolling Stone 1 sampai berapa gitu dia punya semua di rumah. Pak Iwan almarhum kakaknya Fatur dulu dosen saya hukum tata negara, guys. Dan kakak saya satu lagi juga sukanya dangdut. Oh iya. Jadi Roma Irama begadang 1 sampai begadang 5 tuh hafal. Terus pokoknya Elvis Kaisi gitu. Jadi saya tuh banyak, terus kalau ibu saya lagu-lagu Ismail Marzuki itu sering diputar. Kebayang kan di rumah cuma ada 1 tape. Rebutan semua. Belum kakak saya yang perempuan 3 itu yang gila nyanyi semua. Dengan selera musik masing-masing. Jadi saya tuh pendengar yang baik dari kecil. Jadi dari situ saya banyak mendengarkan lirik-lirik lagu. Tapi lirik yang paling berkesan itu buat saya banyak tuh adalah lagu-lagu yang lama gitu ya. Kayak
Saya terus terang aja lagu Gerangan Cinta tuh inspirasinya dari lagu Siapa Gerangan Tuhan. Oh, Ya kan ada apa gerangan gitu. Kalau selam bertanya kan gerangan terus. Inikah gerangan cinta? Yang itu suatu yang menghiasi bertanya gitu semua buat kan kita bertanya what is love gitu ya. Ya, apa sih gerangan Terus cinta? udah gitu di tengah-tengahnya tiba-tiba padat tapi kena kata-kata gairah pun terbuai Gairah pun dibuat terlena. Nikmati manis kata asmara. Itu kan sebenarnya merayu ya. Iya. Bentuk rayuan tapi tidak diungkapkan dalam bentuk rayuan, tapi dalam bentuk puitis lainnya gitu. Nah, kemampuan itu muncul saya juga nggak tahu dari mana. Itu tiba-tiba muncul aja. Pencipta itu kan punya keunikan masing-masing ya. Ya pada saat itu sih buat saya Gerangan Cinta itu masterpiece banget gitu. Karena saya nyiptainnya selain juga cepat, terus harmoninya yang gampang dibolak-balik ke sana kemari sama Java Jive gitu. Karena mau dibikin mayor, dibikin minor pada saat itu enak-enak aja. Terus kedua dinyanyikannya dengan dua penyanyi gitu. Jadi bener-bener lika-likunya itu yang nggak gampang enak didengar, tapi kalau mau dibawain lagi sama orang, sedikit PR. Nggak gampang yang lagu udah pop pattern gitu aja gitu ya, yang pakai chord apa aja bisa gitu. Nah kalau makanya, kelihatannya gampang tapi layernya banyak. Iya, layernya banyak gitu didengarkan gitu. Ya kira-kira gitulah. Nih banyak nih sekalian kasih tahu proses kreatifnya juga, cerita lagu. All in one jawabannya. All in one jawabannya. Which brings me to the next song. Kalian pasti tahu kalau gini, pasti sekarang aja udah kaget kalau ternyata Fatur itu adalah pencipta lagu. Kaget dong, dari tadi kita udah bicara lagu demi lagu yang sudah dia ciptakan. Ada satu lagu yang pasti teman-teman akan kaget begitu saya bilang, itu ciptaan Fatur loh, tapi dinyanyiin sama Mama Ute. Iya. Lagunya judulnya Keliru. Dari awal. Ya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Itu ciptaan Fatur. Coba kalian selama ini nyanyiin lagunya Mama Ute, ciptaan Bapak ini. Itu kenapa awalnya bisa menciptakan itu terus nggak dinyanyiin sendiri kasih Mama Ute? Sebenarnya ini kolaborasi saya sama Capung, menciptakan lagu ini juga. Tapi pada saat itu memang tema selingkuh itu banyak caranya ya. Ini sebenarnya lagu selingkuh sebenarnya sih. Gue keliru nih, gue cinta sama lu lu mungkin gitu gue selingkuh gitu pada saat itu. Udah biasa gitu. Apa ya? Keliru kayaknya belum pernah ada. Oh gitu. Terus apa sih tema keliru itu macam-macam dari sudut apa misalnya? Ya menyukai pasangan orang lain. Kalau sekarang tuh pelakor dibilangnya gitu kan ya. Tapi nggak salah juga sih. Cinta nggak pernah salah kan gitu. Tiba-tiba ya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak baik sama istrinya misalnya, baik sama pasangannya. Kita nggak tahu. Mungkin dia juga butuh kasih sayang orang lain gitu, atau mungkin juga di balik itu pasangannya juga punya pasangan lain juga gitu, kita nggak tahu. Tapi selalu yang dilihat adalah sisi cerita yang di depan mata kita saja. Gitu. Yang bisa mudah dihakimi orang. Iya, mudah dihakimin. Nah pada saat itu kita ada satu cerita, anggaplah teman gitu yang suka sama pasangannya orang lain gitu. Tapi dia tahu itu keliru gitu, dan dia nggak tahu ini tidak bakal bisa terus jalan gitu. Dan sampai satu titik dia juga sadar dia nggak boleh terlalu memberikan harapan banget sama ini nggak sama selingkuhannya gitu. Jadi engkau pun keliru menilai arti cinta kita yang kau kira selamanya. Overtone. Aku cinta kepadamu. Tuh, gitu. Jadi aku rindu. Jadi walaupun sudah terjadi tapi ya pada dasarnya perselingkuhan itu tetap keliru akhirnya, gitu. Tapi ya kalau mau dibenarkan ya harus beresin dulu ya. Sisi-sisi lain yang membuat itu tidak keliru. Luar ya gitulah tema-tema sosialnya gitu. Now you know what makes him tick ya. Ketahuan pemikirannya seorang Fatur Singer yang wah kayaknya di panggung tuh wah singer happy. Pikirannya tuh dalam sebenarnya orang ini tuh ya. Lahir di Kalimantan kan ya? Iya betul. Besar di Kalimantan. Awalnya yang membuat semua keluarga pindah ke Bandung itu apa? Sebenarnya orang tua saya originally dari Kalimantan. Ibu saya tuh dari suku Banjar tapi tinggalnya di Balikpapan. Dia lahir di Balikpapan. Bapak saya dari
ada darah Banjar dan ada darah Kutai kalau nggak salah. Oh. Dia dari kecil bapak saya udah tinggal orang tuanya, dia diangkat anak sama penduduk setempat, tinggalnya tuh kalau nggak salah di Samarinda ke sana sedikit apa gitu namanya, saya lupa. Sanga-sanga kalau nggak salah bapak saya. Terus bapak saya pindah ke Balikpapan, merantau, terus ketemu ibu saya. Mereka kawin di usia yang muda sekali. Iya. Dan pada saat itu saya ingat bapak saya tuh kalau nggak salah belum lulus SMA terus dia kawin sama ibu saya. Oh iya. Saking takutnya ibu saya diambil orang lain. Astaga. Karena ibu saya cantik sekali. Iya. Dan berbakat penyanyi bintang lah pokoknya. Terus jangan sampai diambil orang. Iya, gitu jadi ya. kawin terus dia nyelesain sekolah. Saya ingat terus dia selesai, bapak saya sekolah teknik ya saat itu. Dan kita tuh bapak saya kerja di salah satu perusahaan minyak Pertamina, tapi bagian eksplorasi dan eksploitasi. Jadi di hutan tinggalnya. Nah, kita tuh pindah-pindah tinggalnya di kompleks Pertamina ini, pindah ke sini. Pada suatu saat bapak saya memutuskan, oke, karena anak saya banyak, ada 7, saya nggak mau anak saya pindah-pindah, jadi kita tinggal di Kalimantan Selatan namanya Tanjung pada saat itu. Saya ingat saya sampai umur 10 tahun di sana. Tuh Ian Kasela belum lahir tuh ya? Mungkin kan sudah, mungkin ya. Belum. Makanya saya bisa bahasa Banjar karena waktu kecil saya tinggal di sana. Terus teman-teman saya banyak orang Banjar juga. Nah, terus begitu saya selesai SMP, pada waktu masuk SMP saya pindah ke Sangatta. Itu tuh hutan banget, belum ada tambang batu bara, cuma ada pertambangan minyak. SMP tuh? SMP kelas 1. Nah, terus begitu lulus SMP, saya memutuskan mau pindah ke Bandung, nyusul Pak Iwan tadi, dosen kamu. Iya, loh Pak Iwan udah duluan kenapa? Pak Iwan nggak pernah tinggal di Sangatta karena Pak Iwan udah keburu dewasa, dia SMA langsung pindah ke Jogja. Terus pindah ke Bandung. Iya, terus ikut. Ya, saya tuh karena Pak Iwan bilang kalau di Bandung itu musiknya bagus banget, banyak sekolah musik, terus radionya banyak segala macam. Jadi di otak saya tuh, wah saya pengen belajar musik. Dibawa kakaknya. Saya tuh cuma bisa main gitar kan pada saat itu. Saya pengen belajar musik, pengen belajar macam-macam. Saya maunya di Bandung. Jadi selesai SMA, saya nggak dikirim sih sebenarnya saya minggat. Lari lu teh? Serius? Nggak dikasih sama nyokap pasti kan? Saya dimasukin sekolah sebenarnya di Balikpapan, SMA. Baru sebulan saya nggak mau sekolah lagi. Either pindah ke Bandung atau nggak sekolah. Pilihannya cuma itu. Mau mendingan jadi penjahat sekalian, berandalan, terus atau jadi orang baik tapi sekolah gitu. Kasihan kan bapak saya bingung gimana caranya solusinya. Terus bilang sama kakak saya, udah bawa aja ke sini, kirim aja. Jadi saya berangkat sendiri, saudara-saudara, umur 15 tahun dong, naik pesawat sendiri. Terus itu pesawat charter turunnya juga di Halim Perdana Kusuma. Pada saat itu Pelita Airlines, itu juga bapak saya tuh potong gaji bayar tiketnya. Bayar tiketnya? Demi si budak itu. Ya, karena daripada saya nggak sekolah, jadi saya udah dikirim aja ke Bandung pakai pesawat itu turun. Jadi intinya lu tuh pengen musik aja ya? Pengen, turun sampai di Halim, ini kemana ya? Pak, kalau naik kereta ke Bandung di mana? Oh ada di Gambir. Pakai apa ke sana? Pakai taksi. Taksinya yang mana? Itu tuh yang warna kuning, yang warna-warna itu tuh, Presiden warna biru-biru. Oke, naik taksi. Sampai Gambir, naik Parahyangan Express, ingat nggak? Ingat. Itu kereta Legend itu dari Jakarta Bandung. Kayaknya masih 8.000 ya? Enggak? Iya, lupa gua. Pokoknya gua naik pertama kali naik kereta api juga itu. Udah akhirnya pindah tuh dari situ jalan. Gila, banget sih berani. Terus lihat ngarai, sungai, gunung. Oh, ini yang di buku pelajaran gua zaman dulu gitu kan. Sungai, gunung tuh kayak gitu tuh bentuknya. Sekarang oh iya, hamparan sawah padi gitu. Oh gitu ya. Saya tuh dulu pernah bermimpi punya rumah di pinggir sawah, tapi nggak pernah lihat sawah kan. Pas lihat di sepanjang Bekasi gitu kan, sawah semua. Oh sawah tuh ini, gunung tuh ini, lembah sungai. Jadi 3 jam setengah perjalanan ke Bandung tuh nggak kerasa karena bener-bener absurd semua gitu. Lihat, oh ini gini Fatur di observer sebenarnya menurut aku nih orang. Nggak sekedar singer. Sampai yang di pinggir duduk di samping gua sampai, Pak, bisa diam nggak duduknya? Oh ini lu, macet. Iya. Lagi sana keluar lagi ke sana. Kan di kereta kan enak bisa jalan-jalan kan. Duduk sebelah sini bosan lihat ke sebelah sana gitu. Duduk. Wah, gitu aja terus gua sepanjang jalan kereta. Dijemput Pak Iwan di stasiun Hal. Kakak gua tuh iseng sekali. Mas Iwan tuh almarhum iseng banget sampai stasiun Bandung. Dia nggak langsung, "Hai," gitu, "apa kabar?" Enggak.
Dia di ujung, dia tungguin gue sampai panik, sampai gue mau nangis, baru dia muncul. Siap. Jadi gue tuh 15 tahun loh. Duduk dengan tas aja gitu, cuman isi ijazah SMP. Nggak ada handphone ya zaman dulu? Nggak ada. Terus kakak gue mana, nggak ada yang jemput. Tapi karena saking observe banget nih gue tuh, kok ini bahasanya aneh banget ya. Mana kemana? Kemana? Bahasa mereka Sunda. mana? Terus gue tuh kayaknya bahasanya lucu banget saat itu ya. Terus sorangan wae mana teh? Ada teh segala ya. Ini apa ya gitu. Terus saya bilang, Pak, kalau jalan itu di mana? Jalan Merak. Alamat kakak. Jalan Merak, Gasibu. Saya cuma sedih. punya itu aja, Gasibu Merak. Itu patokan saya. Gedung sate kan itunya. Oh, saya cuma nanyanya itu, Pak, Jalan Merak, Gedung Sate mana? Itu jawaban bahasa Sundanya panjang banget. Dan gua nggak ngerti. Paling katuhunya dennya. Paling katuhu, kayak aya iya. Nah, eta nyandak. Terus gua tuh dengar karena bahasanya lucu. Saya tuh jadi ketawa-ketawa, jadi dengernya gitu, boro-boro nangis. Oh gitu. Jadi kakak gue nungguin dari ujung, kesel mungkin lihat gue nggak ketawa-ketawa, nggak nangis-nangis. Akhirnya dia muncul sendiri. Hai, kata dia. Datang udah dijemput, nggak jadi. Nggak jadi, gue naik taksi aja dipakai motor sama kakak. Ya itulah, saya dapat akhirnya pindah ke Bandung. Nah dari SMA sampai kuliah, sampai bermusik semua, ya gitu jadi orang Bandung. Tapi kan akhirnya pindah semua keluarga ke Bandung finally. Ya, finally. Karena waktu bapak saya meninggal, saya bawa ibu saya untuk pindah ke Bandung karena tahun berapa itu? Kebetulan saya udah punya rumah kan di Bandung. Saya bawa ibu saya pindah sama saya sekitar 15 tahun yang lalu lah. Berarti yang di Bandung 2005, cuma ibu saya pindah. Ya, cuma almarhum Pak Iwan, ibu sama Fatur. Yang kakak-kakak yang lain dan satu adik. Ada satu kakak saya, Ina, juga kuliah di Unpad juga. Satu Unpad perempuan, juga. ada satu juga perempuan. Terus adik saya yang paling kecil, jauh kan bedanya sama saya bawa juga ke Bandung untuk sekolah. Karena bapak saya udah pensiun, jadi saya pikir kita sanggup lah gitu. Maksudnya ngurus adik saya paling kecil gitu. Jadi bapak saya udah pensiun dengan ibu saya aja. Tenang gitu, nggak usah mikirin adik saya lagi. Gitu. Ya, saat itu adik saya pindah, lulus, kuliah di perhotelan, selesai dia balik lagi ke Kalimantan. Zaman dulu belum ada tuh ya guys, bisa curhat di sosial media soal generasi sandwich. Bapak ini udah sandwich dari tahun berapa? Adik di bawah, ya kan? Dia nebeng ke kakaknya juga sandwich membiayai dia gitu. Itu zaman dulu biasa gitu ya? Biasa gitu, dan ya itu proses hidup ya, proses belajar hidup, bagaimana kita bisa mandiri gitu. Ya sekarang sih survive dengan gayanya masing-masing. Kalau saya dulu survive-nya begitu gitu. Dulu tuh kalau nggak ada kabar ke orang tua berarti baik-baik aja. Tapi kalau udah ada kabar, orang tua gue deg-degan. Ini ada apa dengan anak gue nih, ada kabar. Padahal kita cuma ngasih tahu yang baik-baik, Pak. Besok kita mau wisuda misalnya gitu ya. Benar. Dia udah kebingungan. Kenapa? Ada apa? Terus takut banget kalau gua minta motor atau minta fasilitas kan pas-pasan. Jadi kita tuh tahu diri gitu. Kalau mau sesuatu yang lebih, kayak gua nih, pingin beli gitar ya gua nabung beli gitar. Pingin kursus main piano ya gua harus mencari uang sendiri. Gimana caranya supaya gua dapat uang buat kursus gitu, main piano gitu. Karena di Bandung itu, bapak saya bilang, oke, kamu boleh pindah ke Bandung, tapi cari sekolahan sendiri, ini sendiri. Cuman satu hal, di sana semuanya ada. Kalau mau jadi penjahat, fasilitasnya lengkap, kata dia. Main aja ke terminal, kata dia. Pasti nanti gaul sama preman-preman, kamu pasti jadi preman yang hebat. Yang berdedikasi. Tapi kalau mau pinter, sekolahnya bagus-bagus, belajar yang benar, ini yang benar, pasti jadi orang pintar yang benar. Gitu. Pilihan ada di kamu. Terus begitu udah berangkat, satu lagi katanya. Kalau kamu udah di Jawa, suatu saat kamu pasti pengen keluar negeri, katanya, sekolahnya. Ternyata dia benar loh. Jadi begitu gue udah mentok di Jawa tuh, ya orientasinya pingin lebih lagi ya. Dan itu ternyata obsesi bapak saya gitu. Dulu pingin sekolah tapi nggak bisa, ini keterbatasan segala macam. Terus, dan lu yang menghidupkan mimpi itu berarti. Ya, jadi bapak saya tuh senang banget gitu. Gue tuh bisa, kalau saya keluar negeri saya cerita sama dia. Begini. Cuman satu hal saya nggak sempet bawa dia jalan-jalan. Tapi kalau di Indonesia ke Bali atau ke Jogja, Surabaya, ke Medan, saya sempat bawa orang tua saya. Karena waktu itu saya kan banyak tour ya.
selain sama Java Jive saya juga ada album solo juga waktu itu. Jadi banyak juga waktu itu proyek album solo yang saya bisa bawa sekalian bawa orang tua saya jalan-jalan gitu. Seneng lah dia lihat saya nyanyi, oh oke, begini dunia saya gitu. Iya. Ya kira-kira gitulah cerita perpindahan Dari Kalimantan? dari Kalimantan ke Bandung. Saya asli dari sana, tapi kalau saya mengklaim sih karena separuh hidup saya lebih banyak di Bandung. Jadi jiwa saya mungkin lebih Bandung banget. Pisan. Lebih Bandung banget. Saya lebih mengerti itulah gitu ya. Iya. Bukan berarti Kalimantan saya hilang rootnya. Saya mengerti tapi tidak sepaham saya dengan Bandung. Saya tinggal di Bandung gitu. Where you were born and where you grew up, Iya. two different things. Different thing, ya. ya. Oke. Jadi kita udah tahu tuh ya gimana perpindahan dari Kalimantan terus akhirnya keluarga ada di Bandung. Saya mau tanya satu hal sebelum nanti yang ke Ibu. Tadi kan sempat singgung solo. Iya. Oke, setelah solo juga ada duet yang sampai hari ini tidak mungkin dilupakan oleh orang, yaitu Fatur dan Nadila. Ya kan? Mana bisa orang lupakan itu, nggak bisa. Dan itu duet yang luar biasa sukses. Gara-gara duet itu jadi brand ambassador apalah zaman dulu, ya kan? Terus foto cover di semua majalah remaja pasti Fatur dan Nadila, Fatur dan Nadila. Lagunya waktu itu, tunggu, apa judulnya ya? Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan. Udah gitu suara Nadila tinggi lagi. Seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Gila, luar Khas biasa. banget crossing-crossingnya ya. Iya. Itu siapa yang jodohin di rekaman? Emang udah kenal Nadila? Saat itu tuh aku bikin lagu itu memang kepikiran harus duet nyanyinya. Karena saya sama Capung waktu itu bikin project tahun 2000 itu tuh project di mana Java Jive lagi off, lagi berhenti gitu ya, lagi pingin stop dulu aja, break. Tapi kayaknya mesti bikin sesuatu kata Capung tetap. Iya. Oke, gua punya konsep bikin album temanya cinta tentang Rama dan Sinta. Tapi dalam era modernnya gitu. Kita bikinnya judulnya Love 2000, Love 2000. Iya. Album pokoknya ada tokoh Rama, Sinta, terus ada Rahwananya, ada Hanumannya. Pokoknya ada yang bad and good di situ ya, ada yang wise-nya juga gitu. Oke, kita bikin jadilah ada lagu Kau Cintaku, Aku Cintamu. Itu pertemuan pertemuan Rama Sintanya, terus lagu tentang bagaimana mengungkapkan saling sayangnya gitu ya mereka gitu. Dan pada saat itu tuh temanya pokoknya Rama siap melakukan apapun untuk mendapatkan Sinta gitu saat itu. Ya gue bikin dong gitu. Oke, everything I do, I'll do it for you. Di kepala gue itu kan. Kalau bahasa Indonesia, oke, aku lakukan semua untukmu gitu ya. Simpelnya gitu kan. Apapun gitu ya. Jadi oke, dari situ. Terus gue Capung, ya Tur, bikin satu lagu ya. Temanya I'll do it for you katanya. Everything I do I'll do it for you gitu dari tema besar. Tema besarnya itu. Jalan. Ya udah, gua dapat jatah nih gua bikin. Oke. Masuklah kamar mandi. Terus akan kulakukan semua untukmu. 5 menit jadi loh lagu itu. Really? Tanpa pakai instrumen. Oh iya? Iya, tanpa pakai instrumennya di otak aja. Jadi begitu gua datang aku udah bisa main piano saat begitu. Itu sebenarnya itu buat tempo aja. Setengah-setengah. Nah gitu itu. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti. Gitu. Terus sampai situ bagian ceweknya segitu lagi. Udah, terus ref. Saya juga ngerti kok cepat banget nulis lagu ini ya gitu. Jadi, oh ternyata kalau nulis lagu itu dengan moodnya lagi dapet, temanya lagi dapet, terus bayangan nyanyinya dapet, itu lebih cepat buat siapa nyanyinya, buat siapanya itu lebih gampang buat saya. Nah itu juga yang menginspirasi saya waktu nulis Keliru, karena ini lagu buat siapa? Buat Ute. Jadi kepala saya itu adalah Ruth Sahanaya, ngebayangin. Menggambar untuk Ute. Ya menyanyinya. Oh kalau Ute lagunya
nggak boleh I-nya terlalu panjang gitu. Jadi I-nya saya pendekin gitu ya nyanyi lagunya. Banyak karena A-nya ya. banyak A, banyak U gitu, dia enak gitu. Jadi kata-katanya juga saya pilihin gitu. Oh kalau I-nya ini deh, jangan panjang-panjang. Jadi dia detail banget loh pas Pak rekaman Pongki. tungguin. I-nya jangan panjang-panjang boleh nggak gitu kata. Gitu ingin ku akhiri yang tak terjadi gitu Iya, kan. Jadi tajam soalnya kalau I-nya ingin UT. ku akhiri Iya. yang tak terjadi itu nggak enak gitu. Jadi selalu saya cari yang di ujung yang pendek-pendek diganti gitu, dirubah. Ya gitu. Jadi kalau nyanyi bikin lagu mungkin sama Pongki juga gitu kali ya. Kalau tahu siapa yang nyanyi lebih gampang gitu kita ngebayanginnya. Tapi dia nggak pernah sampai huruf-huruf kayak lu memang super observant. Iya, karena aku penyanyi juga dan aku kadang-kadang suka nggak enak bilang di ranah penyanyi. Konsonan ini gitu atau huruf hidup yang ini gitu misalnya. Kalau U tuh andalan gue banget gitu. Iya. Kalau I agak susah gue nyapenya gitu. Tapi kalau I atau A tuh enak. Gitu. Jadi ya itu kira-kira seperti itulah. Dan Kulakukan Semua Untukmu duet sama Nadila itu lagu tercepat yang pernah saya bikin dan tanpa alat musik. Gue pikir malah lagu itu lu terinspirasi zaman Jason Donovan dan Kylie Minogue, kan ada tuh sahut-sahutan duetnya mereka, ternyata malah tema besar Everything I Do It For You Bryan Adams ya. Aku nggak pernah bikin lagu tuh terlalu deep dengan referensi, nggak pernah. Aku apa yang muncul saat itu yang aku. Kalau toh alam bawah sadar itu menggiring saya ke sana, ya itu memang referensi gua belajar musik ya gitu. Karena aku nggak pernah belajar musik formal gitu. Jadi ya udah itu aja kedorongnya. Pada saat itu kenapa Nadila? Karena Nadila tuh satu recording company sama Musika Studio pada saat itu. Dan yang bisa, saya masih terikat kontrak dengan Musika dan album 2000 ini memang sudah dikeceng sama Musika gitu untuk dikeluarkan gitu. Jadi ya udah siapa bintang tamunya yang nggak usah bikin susah deh, yang nyanyi di Musika aja. Dan saat itu Nadila lagi booming banget. Itu albumnya gitu. Lagi booming banget album solo dia. Ya udah cocok deh gitu. Terus gimana nih kira-kira mau dilanjutin atau enggak sama Nadila? Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya kita setelah yang ini aja deh. Oh, maksudnya bakal ada project lagi guys. Oke, kita tangkap aja itu kodenya ya. Tapi karena saya nggak sabar dengan kode-kodean, udah sok atulah ngomong, jangan dirahasiain, sebel banget. Lu mau bikin duet lagi sama Nadila? Enggak. Atau sama orang lain? Jadinya kan Nadila terpilih pada saat itu gitu. Jadi sebenarnya sih saya nggak ada rencana mau bikin duet gitu. Atau jadi penyanyi duet atau apa gitu, nggak mau nyaingin Anang Krisdayanti gitu, nggak mau juga. Jadi ya udah Fatur vokalis Java Jive, terus gue juga punya solo kan Selalu Untuk Selamanya gitu. Jadi mau bikin duet juga apa-apaan sih gitu ya. Tapi ya mungkin karena nyanyi itu adalah tentang chemistry. Tiba-tiba memang saya sama Dani kan memang udah berproses dari dulu, chemistry jadilah Java Jive. Unik. Dan nggak susah lah orang mau niru seperti itu. Ada juga yang meniru mungkin malah jadi KW nantinya gitu loh, modelnya seperti itu. Terus nyanyi solo waktu itu ya memang warna yang aku suka banget gitu ya, melo, pelan, terus Selalu Untuk Selamanya ya lagu itu. Terus pas duet ini nggak kepikiran sama sekali mau duet sama Nadila, akan jadi teman duet. Nyanyi, tapi karena memang chemistry-nya itu dapat banget, terus pop, dua-duanya tampilannya juga pop, suaranya kalau disatuin juga menjadi sesuatu yang baru gitu kan ya. Karena Nadila punya ciri khas, saya punya ciri khas. Begitu disatuin, kawin. Kok blend banget ini gitu ya, blendnya tuh lain gitu ya. Kalau saya nyanyi dengan, let's say misalnya Rosa atau Kade saat itu, nggak bisa nyatu juga suara saya gitu. Sama mereka. Ya Kade memang jatuhnya sama si ini gitu. Rosa jatuhnya sama si ini gitu. Kalau nyanyi bukan sama Fatur gitu. Kalau di blend. Tapi kalau sama Nadila tuh nyambung banget dan ada sesuatu yang baru gitu. Dan dua-dua lagu pada saat itu yang kita bikin di album Love 2000 itu, dua-duanya enak dan nyatu banget gitu. Dan nggak terlalu banyak skill yang seperti apalah, nyantai aja, semua orang itu benar-benar pure pop yang bisa ditiru. Enak pokoknya. Bisa ditiru sama siapa aja, mainnya juga bisa pakai chord apa aja, mau salah juga hajar aja gitu. Gitu. Ya setelah itu, karena memang pada saat itu ambisinya itu masih solo, saya juga ambisi masih Java Jive, solo, nggak ada kepikiran duet, tapi ya
publik itu selalu mempush kita bahwa kita tuh adalah duet yang sempurna pada saat yang pas banget. Sehingga banyak ekspektasi orang pingin segera. Ayo dong ada lagi dong. Ayo dong ada lagi, ada yang nana. Tapi dari recording company mungkin kalau saya bilang saat itu mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka mau harusnya mereka push bikin album lagi ya cepet-cepet ya. Lagu apa aja pokoknya dibawain secara duet. Timing. Karena mungkin nggak keliat gitu. Mungkin ada juga pertimbangan kedua karena saya udah punya Java Jive. Saya juga udah album solo. Cik atuh tong maruk teing jadi duet deui gitu. Padahal mah tekun jangan jangan diambil. Semua. Mungkin pada saat itu. Atau sayanya juga yang nggak terlalu peduli orangnya. Saya kan nggak terlalu ambisius banget untuk jadi bersinar. Pokoknya semua tuh berjalan seperti apa adanya aja gitu. Nah, jadi kelamaan kita bikin album keduanya pada saat itu. Keburu keseling dengan album solo saya, keburu keseling dengan album Nadila saya, sehingga momennya jadi hilang, momentum untuk bikin album yang sehebat yang kita bikin pertama itu. Karena itu benar-benar udah, wah itu benar-benar apapun. Kedua juga kita tuh show-nya tuh luar biasa pada saat itu. Yang waktu duet sama Nadila itu benar-benar berkah baru buat saya ya, di saat saya sama Java Jive turun, tawaran manggungnya, yang duetnya naiknya luar biasa gitu loh. Dan pada saat itu kan kita berikan Java Jive, naik luar biasa, yang solo juga luar biasa. Dan setelah saya balik lagi 2003 sama Java Jive, yang duet ini tidak saya perhatikan untuk saya lanjutkan gitu. Bahkan nggak ada juga dari pihak company yang menyarankan untuk bikin lagi pada saat itu gitu loh. Jadi ya nggak ada lanjutannya nih, sampai saya bikin sendiri akhirnya untuk album duet itu dengan Nadila. Ya tapi kan yang namanya bikin sendiri di saat ada perubahan platform ini susah sekali, gitu. Mau jalan lewat company atau mau lewat sendiri nih promonya, mau lewat sosial media juga kita belum tune in pada saat itu. Jadi ya albumnya jadi flat aja. Gitu. Padahal inti lagunya bagus-bagus tuh duetnya gitu loh, konsepnya dengan baik. Jadi ya boleh dibilang albumnya itu gagal buat saya. Gitu. Tahun berapa itu berarti ya album yang kedua itu lanjutan? Saya lupa ya tahun berapa ya. Sebelum, mesti lihat lagi. Maaf ya, saya udah ada umur loh. Jadi suka lupa. Ada umur tapi nggak kelihatan guys, itu yang paling penting. Ada umur, ada hikmat. Nggak, aku mau nanya ini. Suka ketukar kadang-kadang tahun berapa gitu. Mungkin setelah 7 tahun kemudian kayaknya. Dari waktu itu album pertama. Iya, 2007-an. Love 2000 itu. Nah, 2006 sekarang ini kan lagi break juga sama Java Jive. Apakah itu tidak menjadi sebuah menggelitik untuk dicoba lagi atau you have other projects? Sebenarnya sih seiring bertambahnya waktu dan usia tuh prioritas hidup kita tuh berubah ya masing-masing ya. Saya juga banyak hal yang saya alami, mungkin yang baik maupun yang buruk. Tapi saya memutuskan bahwa dalam hidup kita juga mesti menikmati gitu sisi-sisi yang ingin nikmati gitu. Jadi selama ini saya kan memang punya publik, punya orang, ekspektasi orang untuk saya tuh banyak sekali, mesti ini. Nah mungkin tahun ini saya lebih fokus untuk menikmati keinginan hidup saya. Jadi ya saya ingin melakukan apa yang kira-kira membuat saya lebih bahagia lagi daripada yang sudah-sudah gitu. Salah satunya dengan kepindahan ke Bali ini. Saya belum bilang saya pindah ke Bali. Nggak boleh, ini nggak boleh diomongin. Nggak, sebenarnya pindah ke Bali itu terinspirasi oleh kami berdua, ngarang oleh Mas Pongki dan kok sama Sofi mereka anteng-anteng di Bali ya gitu. Jadi coba sih saya cobain nyusul mereka ke sana hidup. Dan ternyata setelah saya pindah ke sini 7 bulan saya betah tinggal di sini dan sepertinya saya sedikit menemukan apa yang saya cari dalam hidup saya ya. Tapi ini memang personal banget buat saya. Jadi ya masing-masing orang punya alasan yang kadang bisa diterima oleh orang lain, kadang juga tidak gitu. Even di dalam satu grup juga saya ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi toh saya tetap memilih teman-teman Java Jive tahun ini mungkin saya akan rehat dulu manggung dengan Java Jive. Saya akan lebih fokus dengan hidup saya, dengan kebahagiaan saya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi saya recover dengan mental saya, dengan
dengan kehidupan pribadi saya, ya kita bisa kreatif lagi gitu ya. Bisa seperti dulu lagi, sama-sama punya spirit yang baru lagi untuk berkarya lagi gitu. Sekarang sih sepertinya lampu-lampunya udah mulai menyala nih. Pelan-pelan. Di Bali ini saya udah mulai kreatif lagi, saya udah mulai bisa bikin lagu baru lagi gitu. Mungkin juga bakal kolaborasi sama Pongki nih, bikin lagu. Mudah-mudahan. Gitu-gitu ya. Dia Iya. tadi sempat gini loh sambil nyuci piring bantuin aku pagi-pagi nih. Aku tuh pernah loh, nggak tahu ya Mas Fatur ingat apa enggak. Jemput dia, aku panitia penjemputan. Hah? Dia udah Java Jive? Udah kata dia. Lu apa? Aku tanya sama dia kan. Gua SMA apa kuliah? Ya lu rakyat jelata, gak ada yang ingat lu. Lu cuma ngejemput doang berharap dikenal, ada-ada aja. Tapi katanya dia pernah dulu menjemput. Waktu Di itu Jogja. ada, Ya. di Jogja. Terus dia malu banget karena waktu itu temennya dia yang ikut jemput, pertanyaannya gini, gimana untuk membagi waktu antara sekolah dan musik? Kata dia gini, aduh temen gue bikin malu pertanyaannya, apaan sih, standar banget pertanyaan itu gitu. Tapi ternyata sekarang kita sudah bertetangga ada di Ya, Bali. tapi bener loh, saat itu kita masih sekolah kan, jadi memang harus membagi waktu. Ya tapi kan itu pertanyaan paling standar Golotea nggak sih Iya kalau kan, namanya diwawancara juga sebelnya? new kids on the block gitu ya. Kita kan benar-benar anak-anak kecil yang ngeband gitu, benar-benar boys band banget saat Iya. itu gitu. Dan ya wajar, gue pertanyaannya nggak usah malu Pong, tenang aja. Bener kok pertanyaannya. Gue mau nanya sesuatu yang personal juga. Terserah mau jawab apa enggak. Iya. Nggak dijawab juga nanti gue edit, tenang aja. Jadi gue ini memasuki sebuah musim di mana saat ini gue harus kembali lagi menjaga orang tua. Iya. Setelah dulu pernah ngalamin waktu bokap sakit, walaupun gue nggak hands on waktu itu waktu bokap karena gue udah ada di Bali. Yang sekarang ini ibu ya, yang sedikit drop lah gitu kesehatannya. Dan gue tahu lo deket banget sama nyokap. Dan sekalian gue secara publik juga mengucapkan turut berduka cita karena nyokap yang sangat lo sayangi berpulang sekitar 7-8 bulan yang lalu ya, kalau Iya, nggak salah. betul. Dan lo adalah soul caretaker selama 15 tahun lo bilang. ya. How do you deal with that? Sebenarnya saya itu tidak pernah mengumbar masalah pribadi ya untuk umum gitu ya. Kehidupan saya cukup untuk di sisi musikalitas saya saja, karya-karya saya saja. That's why kalau di Instagram saya tidak pernah membuat konten tentang ibu saya atau keluarga atau siapa teman saya, siapa musuh saya, nggak pernah saya konten. Walaupun saya benci sama orang, saya tidak pernah masukin di Instagram atau apa, tidak pernah. Tapi mungkin ada sisi hal yang baik juga yang mungkin saya bisa berikan gitu ya, sebagai manusia lah gitu ya, bukan sebagai Fatur sebagai penyanyi atau public figure gitu. Tapi bagaimana kita sayang dengan orang tua itu adalah hal yang menjadi sudah suatu keharusan buat kita. Dan harus kita syukuri juga gitu. Saya menjaga ibu saya selama 15 tahun setelah beliau ditinggal pergi oleh bapak saya. Kemudian kesehatan beliau memburuk karena ada penyakit yang namanya Parkinson disease. Nah, ini penyakit yang rentan sekali menyerang orang-orang tua kita, terutama yang punya penyakit bawaan seperti diabetes, darah tinggi, hipertensi atau apa. Nah, kalau suatu saat pemicunya seperti light stroke itu muncul, tiba-tiba kamu lihat orang tua mulai bergetar tangannya atau dia susah moving atau segala macam, bisa jadi itu adalah gejala awal Parkinson ya. Dan Parkinson ini penyakit yang tidak gampang di-handle karena itu juga mempengaruhi kognitif. Behavior, pola perilaku. Jadi ada disorder behavior namanya, perubahan perilaku. Jadi yang tadinya ibu kita begini kok jadi berubah seperti ini ya. Nah, itu kita harus sudah siap-siap juga. Jadi berdealing dengan orang yang Parkinson itu kitanya juga harus siap memelihara. Bahkan titik terjeleknya kita juga harus siap berobat ke dokter. Karena secara mental kita juga akan kena. Seperti tidak sabar, mulai membentak juga ke orang tua. Terus kita harus memahami dia lebih banyak. Karena banyak sekali sifat-sifat yang tidak biasa, itu yang namanya disorder behavior itu muncul pada orang tua kita yang mengidap Parkinson.
Terus bagaimana saya bisa dealing dengan ibu saya? 15 tahun tuh luar biasa loh. Karena saya pikir tanggung jawab saya tuh tidak banyak gitu ya, cuman dengan diri saya sendiri. Saya memilih jalan hidup seperti ini karena saya bahagia dengan jalan ini, tapi saya memilih untuk merawat ibu gua juga pilihan yang saya ambil karena memang untuk kebahagiaan saya juga sebenarnya gitu, bahwa ya ini waktunya saya harus membahagiakan orang tua. Membahagiakan papa mungkin saya tidak terlalu sempat banyak, tapi ibu, kebayang dong ibu saya mengurus 7 anak gitu ya. Gimana cara dia bisa menikmati hidup dia gitu. Sebenarnya di hari tua tiba-tiba kena Parkinson. Terus saya saya bahagia, tapi kalau ibu saya nggak bahagia gimana dong? Jadi saya deal bahwa oke, ibu akan ikut dengan saya. Saya akan lakukan apapun untuk membahagiakan beliau, termasuk hal yang baik dan yang buruk akan keluar, akan saya handle dengan baik. Dan kebetulan ibu saya betah di Bandung, tinggal sama saya. Mungkin tadinya tinggal di Balikpapan, mungkin karena udaranya juga enak. Terus kebetulan rumah saya agak sedikit lebih besar, ibu saya punya kompartemen sendiri yang dia punya privacy sendiri, punya perawat sendiri yang bisa ngurusin ya urusan tetek bengek perempuan lah ibaratnya ya semua. Jadi dia lebih betah dengan saya, dan satu hal yang membuat saya senang adalah saya jadi lebih dekat sekali dengan ibu saya, dan saya tahu apa yang terjadi dengan diri saya itu adalah memang ya namanya anaknya ibu ya. Banyak hal kesamaan yang akhirnya saya tahu, oh itu saya dapat dari ibu saya. Oh ini dari ibu saya ini. Termasuk darah seni saya tahu persis bahwa itu saya dapat dari ibu saya. Bahkan hal yang seperti kecil-kecil, alergi sesuatu atau tiba-tiba sifat dasar yang alami itu dari ibu saya. Baik dan buruk ya? Iya. Nah tapi kita juga harus siap ya dengan kondisi kita sendiri untuk berhadapan dengan orang tua yang situasinya tidak seperti orang tua lain yang sehat gitu. Harus. Jadi kita harus observasi juga gitu. Contoh satu hal, kita cari suster untuk asisten kita. Untuk penyakit Parkinson ini, mohon maaf, ini harus take care-nya 24 jam. Tidak bisa cuma 12 jam saja. Jadi nggak akan mungkin ada suster yang tahan 24 jam menghadapi orang Parkinson, nggak akan mungkin. Bener nggak? Ya kan, Sophia? Ya. Capek sekali. Jadi waktu ayah saya mengalami juga. Kita harus buat dua tim, pagi dan malam. Dan kalau bisa nih kita putar nanti setiap 5 hari, kita putar yang pagi jadi malam, yang malam jadi siang lagi. Jadi satpam lah ibaratnya ya gitu. Dan ya kita harus ajarin job deskripsinya apa saja. Memang tidak seperti suster yang semua gitu, enggak sih. Yang paling penting itu adalah mereka butuh bantuan karena mereka nggak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan untuk ke air, bangun, makan, untuk beraktivitas dengan kaki dan tangan itu harus dibantu. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi kita yang harus perhatikan, walaupun bukan kita yang mengerjakan, tapi kita harus lihat perpindahannya seperti apa. Baik. Nah itu tuh banyak membantu. Kalau dia dalam kondisi yang stabil dirawatnya, ya saya sih nggak merasa terbebani jadinya ya. Malah saya beruntung saya bisa dapat waktu dengan ibu saya, quality time dengan ibu saya lebih banyak. Dan saya bisa mengeksplor hal-hal yang kecil sekali seperti bernyanyi bersama ibu. Saya bikin film dengan beliau. Karena beliau tuh kalau Parkinson tuh ada damage short memory, atau merusak ingatan jangka pendek. Jadi misalnya nih, satu contoh. Kita jalan pagi sama ibu kita, jalan-jalan, saya suka jalan naik mobil, setelin lagu keroncong, kita nyanyi berdua. Oh kalau lagu keroncong dia masih bisa ingat? Dia ingat semua kata-katanya, tapi kalau dia tanya yang tadi udah makan belum, dia lupa. Nah, udah pulang ke rumah, siang dia tidur, sore bangun, saya mau jalan lagi, kan tadi pagi udah belum jalan, dia bilang. Jadi saya punya bukti dengan rekaman video itu bahwa kita sudah jalan, bajunya masih sama, ininya masih sama, warna lipstiknya masih sama. Tuh masih ada tuh fotonya. Kalau dia udah lihat proof itu, dia tenang. Tapi kalau belum, dia akan wondering, dia akan gelisah, dan malam dia nggak akan bisa tidur. Karena dia merasa dia belum jalan. Jadi banyak hal-hal unik yang saya temukan dan bisa kita nikmati.
bareng. Nah mungkin itu jadi pilihan saya juga untuk hidup merawat ibu saya selama 15 tahun itu menjadi hal yang duty yang terpenting dalam hidup saya gitu. Satu tanggung jawab terpenting dalam hidup saya gitu. Tujuan dalam hidup saya itu salah satunya gitu. Saya melihat ada buku nih kayaknya dari satu musim sisi hidup ini. Untuk penyakitnya sendiri sebenarnya harusnya saya bisa tulis buku ya. Iya. Sharing karena banyak sekali orang-orang yang kena penyakit Parkinson itu sharing sama saya ceritanya persis sama. Cuman cara menanggulanginya saja yang berbeda gitu. Nah, saya mungkin akan berbagi pengalaman kira-kira bagaimana sih cara menanggulanginya gitu ya. Cara menghadapinya ibaratnya gitu. Pasti ada sedikit kesamaan nanti gitu. Dan mungkin itu banyak membantu sepertinya gitu. Tidak seperti dalam teori tapi dalam kenyataannya ada beberapa improvisasi untuk membuat itu menjadi nyaman buat mereka, menjadi nyaman juga buat kita. Toh 15 tahun saya masih bisa bekerja, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa jalan juga keluar walaupun dia sangat attached sekali sama saya tapi tetap bisa berjalan semuanya gitu. Jadi no regrets ya 15 tahun ini ya. Iya. Dan justru merasa sangat bersyukur karena iya, diberi kesempatan ini. Nggak semua orang guys punya kesempatan merawat orang tua di kala senja. Cuman semua kehilangan pasti akan ada proses untuk beradaptasi lagi. Terus terang sih, ya kalau saya sih sangat terpukul ya kehilangan ibu saya juga ya karena tujuan saya untuk terus semangat di dunia musik atau ini tuh karena memang pingin membahagiakan ibu saya. Nah jadi saya sempat sih ya semua orang mungkin sempat rada down gitu. Sebenarnya saya ingin ngomong ini tapi ya mungkin hampir sama ya pengalamannya. Ini juga mungkin alasan saya kenapa saya pindah ke Bali. Okay. Selain mau nyusul Pongki sama Novi. Ya. Saya pindah ke sini saya pingin mencari sesuatu yang bisa membahagiakan diri saya. Ya. Apa itu? Oke. Karena di Bandung kayaknya terlalu banyak memori yang indah dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan teman-teman saya yang lain, dengan Jepajep atau. Nah itu kadang-kadang kalau kita kembali ke masa lalu itu agak susah untuk maju ke depan. Nah di Bali ini saya senang sekali karena banyak hal-hal yang baru yang saya temuin, termasuk ketemu kalian juga sesuatu yang baru. Kembali ya, tadinya di Bandung. Iya, di sini. Ya mungkin ini juga yang bikin saya mau diwawancara karena ya sesuatu yang baru buat saya gitu. Orangnya baru gitu. Instead saya harus ke Jakarta, ke TV atau ke vlog yang di Jakarta banyak juga kan yang nawar-nawarin wawancara juga. Tapi kayaknya ini lebih nice di sini. Sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang gitu. Yang tapi dengan teman-teman lama. Iya, tetap teman lama kita. Oke, we stop there karena menurut saya sudah cukup banyak ya sebenarnya yang sudah di-share sama Fatur untuk kita mulai dari musiknya, cita-citanya, bahwasannya dia tidak hanya Fatur the singer, he's also Fatur the songwriter, Fatur the creator, Fatur the caretaker, Fatur the observer. Luar biasa banget layer-layer dalam hidup manusia yang kita bisa lihat kalau kita mau sebentar saja duduk dan mendengarkan kisah-kisah yang sebenarnya bisa menguatkan kita. Mungkin belum tentu sekarang, tapi mungkin di masa depan ketika kita mengalami sebuah hal yang mungkin saya pernah dengar ini dulu dan pernah menguatkan saya. Jadi saya berharap hari ini episode saya bersama Fatur menguatkan Anda dan mau ditonton kapanpun juga tetap akan menjadi sesuatu yang gold, bisa dipegang. Ya, mohon maaf ya kalau ada ketidaknyamanan tadi waktu gue nanya soal nyokap. Tapi itu karena gue sedang mengalami juga sebenarnya. Kali ini saya kasih izin deh buat Novi. Karena terus terang saya nggak pernah mengungkapkan masalah-masalah yang pribadi dalam wawancara saya. Semua, mau itu pasangan hidup saya siapa, pacar saya siapa, saya ngapain, saya pernah apa, saya liburan kemana, pergi ke belahan dunia mana, saya tidak pernah berbagi. Selain itu juga bukan urusan kalian, ngurusin urusan liburan gue, tapi yang kalian tahu yang jadi urusan kalian adalah karya saya. Terus saya bernyanyi, Fatur sebagai penyanyi, itu kalian harus dapatkan yang terbaik dari saya. Iya, gitu. Luar biasa sekali. Kemarin baru habis nyanyi Bapak ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Fatur dan kebesaran hatinya mau sharing dengan kita semua di hari ini. Saya yakin itu akan menguatkan Anda because truthfully sudah menguatkan saya yang sedang mengalami sebuah musim yang serupa. Iya, saya dengar juga ya. Ibu menderita mungkin ya. Sedikit
Ya, drop mirip. lah, drop ya, drop. mirip-mirip. Ya. Pasti kuat kok, pasti kuat. Saya juga 15 tahun kuat, kamu juga pasti kuat. Thank you so much. Oke, kita akan ketemu lagi di Sofinavi Talks di episode-episode yang lainnya tentunya bersama siapa bintang tamunya ya nanti dong rahasia biar kamu tetap nonton. Yang jelas jangan lupa bahwa you are loved dan hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari guys, setiap hari. Thank you Pisan.